kepala. Baiklah, kita berdoa, kita mempersiapkan diri memohon firman Allah dinyatakan, dicurahkan, ditujukan untuk pribadi kita, agar kita disucikan oleh Tuhan untuk bisa layak berada di dalam kerajaan Allah, dalam Yerusalem baru. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ucapan syukur sebagai tanda rasa terima kasih kami kepadamu kami persembahkan pagi hari ini, bahwa Engkau sudah memelihara dan membuat segala sesuatu indah dalam kehidupan kami, sekalipun di saat-saat tertentu Engkau izinkan kami mengalami pengalaman-pengalaman sakit, pengalaman percobaan, pengalaman berbagai-bagai macam yang bagi daging kami tidak enak. Tetapi itulah jalan yang Engkau sediakan bagi kami untuk menuju kepada hidup yang tidak terkuasai oleh perkara dunia ini, tetapi Engkaulah yang dapat menguasai kami, dan kami berterima kasih. Ajarkan kami semua ini untuk kami mengerti akan kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, segala puji hormat dipersembahkan bagi-Mu. Saat yang ada ini akan kami gunakan untuk mendengarkan firman-Mu. Di hadapan hadirat-Mu kami menyatakan keadaan kami Tuhan, dan menyatakan kekurangan, keterbatasan kami dalam mendengarkan firman-Mu, tapi Engkaulah yang akan menolong kami. Kami menyadari kekurangan-kekurangan ini, biarlah Engkau dengan kuasa Roh-Mu yang suci mengurapi kami, menolong kami, agar pemberitaan firman-Mu tepat dengan perkataan-perkataan yang dapat dimengerti oleh setiap umat-Mu Tuhan, untuk masuk dalam hati dan menjadi iman dalam kami sekalian. Terima kasih Tuhan, kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu bahkan menghalangi pemberitaan firman-Mu, Tuhan, kami bersatu hati panggil nama Engkau buat usir dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan untuk seberapa banyak kali kami yang sudah Engkau kumpulkan pagi hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya menyampaikan salam sejahtera dan selamat berbahagia dalam menerima sabda Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, kita semua duduk dengan tenang di tempat dimanapun kita sudah ambil untuk duduk. Dengarkanlah firman Tuhan dengan sebaik-baiknya. Kita berdoa bersama-sama supaya firman Allah ini dibukakan untuk kita sekalian. Doakan juga saya sebagai gembala yang akan menyampaikan firman Tuhan, agar Tuhan berikan urapan Roh yang suci, berikan keberanian, berikan kemampuan untuk mengatakan firman Tuhan dengan sejujur-jujur hati. Inilah yang saya mohon dari sidang jemaat. Kita duduk bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan, dan ini mempersiapkan hidup kita untuk masuk dalam pelayanan yang lebih dalam, lebih jauh, dan mungkin lebih berat, tetapi itu akan meningkatkan kualitas kehidupan rohani kita untuk bisa dipercayakan oleh Tuhan, bagaikan mezbah yang menanggung korban pendamaian. Saudara-saudaraku, kita nanti akan mengadakan kebaktian, kebangunan rohani, kebaktian persekutuan kabar mempelai internasional yang akan diadakan di Jayapura. Peninjauan sudah diadakan, dan nanti besok BP akan mengadakan rapat mengambil langkah-langkah apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Kita sudah memulaikan semua ini dengan kita sudah sekarang pada taraf peninjauan, kita sudah lewati, kita akan mengambil kesimpulan-kesimpulan. Saudara-saudaraku dan sidang jemaat, saya ajak untuk semua melibatkan diri dalam kegiatan ini, baik secara langsung terjun menangani, memikirkan,
mempersembahkan doa, mempersembahkan dana dan sebagainya. Tenaga banyak yang harus kita korbankan untuk kepentingan pelaksanaan ini, saudara-saudaraku, dan lebih dahulu kita harus setia kepada Tuhan. Di kita sudah mendengar bagaimana tampilnya umat Tuhan ini nanti akan merupakan satu tembok yang tinggi dan besar. Penampilan orang yang dapat dipercaya itu nomor satu. Kita ini harus dapat dipercaya. Kalau kita sekarang menerima tawaran-tawaran pelayanan ini, menguji sejauh mana kita dapat dipercaya dengan berita ini. Kita sudah menerima pembukaan firman. Saudara-saudaraku, itu merupakan kemurahan Tuhan, dan itu merupakan harta surga yang sangat besar yang diberikan kepada manusia. Nah, sekarang kita yang menerima ini diuji oleh Tuhan. Tuhan ingin melihat apakah kita dapat dipercaya dengan menerima pembukaan firman Allah ini. Kalau kita hidup hanya untuk diri sendiri, kita sudah selamat, kita disucikan, kemudian kita merasa cukup, itu hanya untuk diri sendiri. Kita mengecilkan apa yang agung, apa yang besar. Sementara tembok dari Yerusalem baru ini besar dan tinggi. Dan untuk membuktikan ini, saudara-saudaraku, sejauh mana kita dapat dipercaya, sejauh mana kita bisa berdiri teguh, saudara-saudaraku, untuk tidak dapat digoyahkan oleh segala sesuatu, sampai pun dengan godaan atau tantangan-tantangan. Kita bagaikan papan yang berdiri teguh untuk dikatakan adalah satu kehidupan merupakan batu-batu yang hidup, yang sedang dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi raja-raja dan imam-imam. Hidup itu artinya aktif. Hidup itu artinya giat, aktif, saudara-saudaraku. Kalau orang mati tidak ada kegiatan, dan orang mati tidak bisa dipercayakan apapun juga. Nah, kalau Tuhan sudah sempat menghidupkan kita, saudara-saudaraku, ini untuk dipakai oleh Tuhan menjadi tembok yang tinggi dan besar, Yerusalem baru. Saudara-saudaraku yang hidup dalam suatu kegiatan atau aktivitas rohani yang membahagiakan, yang membawa berkat buat umat, saudara-saudaraku. Kita nanti dalam pelayanan ini dasarnya adalah kita sudah diberkati oleh Tuhan. Jadi memang kita akan ditambahi oleh Tuhan dengan berkat-berkat. Banyak berkat, nyatanya demikian dalam kegiatan-kegiatan yang lalu. Sekalipun kita tidak mencari berkat, kita kenias itu yang saya lihat, dan saya berterima kasih kepada Tuhan bahwa seluruh sidang jemaat ini, baik yang tinggal merelakan suami atau istri yang pergi oleh karena sesuatu hal tidak bisa pergi bersama-sama, merelakan anak-anak muda dan sebagainya yang ikut aktif dan merelakan diri untuk tinggalkan pekerjaan untuk mengikut serta, ataupun yang tinggal di sini dan setiap hari saudara berdoa. Saudara-saudaraku, ini merupakan hal-hal di mana bukti bahwa kita sesungguhnya bukan hidup untuk diri kita sendiri dan mencari berkat, tapi rela berkorban. Nyatanya di saat kita berani rela berkorban, Tuhan tidak pernah menipu kita. Tuhan selalu sertai kita dengan berkat-Nya, dan inilah yang kita selalu terima. Dan saya masih percaya bahwa di Jayapura ini semakin besar korban, saudara-saudaraku, Tuhan tidak menipu kita. Tuhan akan tetap memberkati kita sekalipun kita tidak mencari berkat. Sasaran kita di sana yang saya dengar dari saudara-saudara yang sempat ke sana tadi, saudara juga dengar sudah diucapkan bahwa sesungguhnya masyarakat di sana masih merindukan untuk mendengarkan firman yang saudara dengar, yang kita sudah dengar di hari-hari ini. Mereka merindukan itu.
Kita dengar tadi bahwa jumlah mereka begitu banyak, dan ini berarti kita harus persiapan lebih sungguh-sungguh. Kesiapan mental kita sebagai seorang yang dipercayakan oleh Tuhan di hari-hari ini, beberapa hari ini yang kita dapat karunia dari Tuhan untuk menikmati hari-hari depan ini. Kurang lebih ini tanggal 26, hari ini 26, kurang dari 2 bulan kita nanti akan masih mempersiapkan diri dengan firman. Nomor 1, setia dalam mengumpulkan firman untuk kemantapan pribadi, untuk berdiri teguh, untuk dapat dipercaya. Itu bukan kita sendiri yang ukur, tapi firman Tuhan. Hari-hari ini hari untuk mendengarkan firman Tuhan, dan di sana nanti kita akan menjadi berkat. Kita sendiri sudah diberkati Tuhan dan akan tetap diberkati Tuhan, bagaikan sumber yang mengalirkan air yang bisa dinikmati oleh orang yang haus. Puji Tuhan. Jadi kita hari-hari ini sekali lagi jangan alpa dalam pemberitaan firman, baik minggu, Bible study, Beatstone. Jangan lalai dalam berdoa. Itulah persiapan-persiapan yang harus kita lakukan di hari-hari ini, dan menindaklanjuti apa yang sudah ditempuh oleh saudara-saudara kita yang meninjau. Maka hari Selasa saya mengajak sidang jemaat untuk dengan rela hati kita berdoa, berpuasa bersama-sama di tempat ini 1 hari, ya, mulai pagi jam 9 sampai jam 12 kita berdoa bersama-sama di sini mendengar firman, berdoa. Kemudian jam 1 sampai jam 3 siang kita berada lagi di sini, dan kemudian kita akan akhiri doa puasa kita pada hari Selasa yang akan datang jam 5:30 sampai jam 7 malam. 3 session yang akan kita gunakan. Saya sampaikan ini kepada sidang jemaat dan saudara-saudara yang merindu. Saudara-saudaraku mohon kepada Tuhan agar Tuhan memberikan saudara kesempatan, kekuatan dan kesehatan untuk kita bisa berdoa dan berpuasa di tempat ini. Dalam Beatstone yang lalu sementara tim yang meninjau masih ada di Jayapura, kita di sini mendengar firman bahwa semacam ini tidak dapat diatasi kecuali dengan doa dan berpuasa. Kita berdoa berpuasa, inilah jalan yang Tuhan berikan kepada kita. Ikutilah jalan itu, ya. Ikutilah jalan itu, dan di jalan itu kita menerima berkat, kita mengalami kuasa mujizat dari Tuhan. Jadi saya ajak seluruh sidang jemaat di Johor, Lemaputro, di Baratajaya, juga saya akan sampaikan untuk jemaat yang ada di Patemon. Inilah jemaat yang sangat dekat dengan kita untuk hari-hari ini dalam pelayanan bersama. Jadi saya menyampaikan ini untuk kita dapat gunakan kerjasama di dalam pekerjaan kita selanjutnya. Pegangan kita adalah pelayanan ini tidak pelayanan satu orang, tapi merupakan pelayanan tubuh Kristus, satu tim. Saya akan tetap melibatkan seluruh sidang jemaat, dan semoga sidang jemaat dapat menerima dengan baik untuk dapat melibatkan diri dalam berdoa, dalam berpuasa, dalam ikut menyertai pelayanan ini di Jayapura atau tinggal di Surabaya untuk berdoa selama kebaktian dilaksanakan di Jayapura. Puji Tuhan. Marilah kita sekarang akan lanjutkan pemeriksaan firman Tuhan. Pada Bible Study kita sudah mendengar bagaimana hidup kita ini perlu berada dalam penggembalaan para malaikat-malaikat dari tiap-tiap pintu gerbang. Tiap-tiap pintu gerbang itu sudah dinamai dengan nama-nama dari 12 suku Israel.
Saya sudah peragakan saudara-saudara pada waktu itu Israel yang dimaksudkan bukan lagi Israel yang sekarang ada di timur tengah keturunan Ibrahim secara darah dan daging, tetapi orang-orang yang hidup menurut iman Israel, dilahirkan kembali dari janji-janji Allah yang diterima oleh Ibrahim. Dan sekarang kita alami semua. Kita hidup dalam satu penggembalaan, dan ini nanti akan berdiri bagaikan tembok besar dan tinggi. Tembok besar dan tinggi ini berbicara tentang keagungan, kewibawaan yang ada pada mempelai wanita yang akan turut memerintah bersama dengan mempelai laki-laki di dalam kerajaan Allah kekal selama-lamanya. Jadi saudaraku perhatikan, saya sudah menjelaskan berdasarkan firman Allah yang ayat-ayatnya ada tertulis, dan saya jelaskan sebisa-bisanya yang Tuhan berikan kepadaku untuk menjelaskan kepada saudara-saudara sekalian. Kita sekarang akan lanjutkan dengan ayat yang ke-18. Hari ini kita baca ayat yang ke-8, ayat 14 lebih dahulu. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Iya, ini tidak bisa kita lewati begitu saja. Tembok ini mempunyai batu dasar, ya. Batu dasar, 12 batu dasar. Dan di atas batu dasar ini tertulis nama dari ke-12 rasul anak domba itu. 12 rasul anak domba ini menunjuk pada 12 rasul gereja hujan awal. Zaman Petrus dan teman-temannya semuanya ada 12 orang. Yudas diganti dengan Matias, ya. Jadi ada 12 orang. Mari kita melihat, kita membaca sekarang ayat 18. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen, bagaikan kaca murni. Iya, jadi ada unsur-unsur ini: yaspis, emas, tulen, kaca murni. 19 sampai dengan ayat 21. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis. Iya, jadi ini dijelaskan. Dasar yang pertama batu yaspis. Dasar yang kedua batu nilam. Dasar yang ketiga batu mirah. Dasar yang keempat batu samrud. Dasar yang kelima batu unam. Dasar yang keenam batu sardis. Dasar yang ketujuh batu ratna cempaka. Yang kedelapan batu beril. Yang kesembilan batu krisolit. Yang kesepuluh batu krisopras. Yang ke-11 batu laswardi. Dan yang ke-12 batu kecubung. Ya, batu kecubung. 21. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara. Dan jalan-jalan kota itu dari emas murni, bagaikan kaca bening. Ya, terima kasih. Terima kasih. Jadi kita lihat di sini bagaimana Tuhan sangat memperhatikan Yerusalem baru ini. Kita sudah melihat penampilan Yerusalem baru bagaikan tembok yang besar lagi tinggi. Tembok yang besar lagi tinggi, itu yang dapat dilihat akhir dari perjalanan satu kehidupan yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Di dalam surat 1 Petrus pasal 2 ayat 9, kita melihat ini tembok, ini penampilan tembok setiap hari, tembok dari Yerusalem ini. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Ya, ini tembok ini.
satu bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Ya, ini terdiri dari imam-imam dan raja-raja. Perkataan imamat itu berarti imam, orang-orang yang melakukan pekerjaan imamat. Itulah imam-imam. Rajani ini berarti bersifat raja. Imam-imam yang juga bertabiat raja-raja. Jadi imam-imam dan raja-raja. Inilah tampilnya tembok Yerusalem baru. Dalam pelayanan disebut imam-imam. Itu artinya tahu melakukan kehendak Allah. Ini sangat dikasihi oleh Tuhan. Imam-imam itu adalah orang yang tahu melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Ini adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Itu imam. Orang yang melakukan kehendak Allah itu imam. Setiap orang yang melakukan kehendak Allah, dia adalah imamat yang persembahan dan pelayanannya berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian dia adalah raja-raja. Baca terus. Bangsa yang kudus. Ya, bangsa yang kudus. Jadi suatu kesatuan yang suci digambarkan di sini sekudus emas. Itu gambaran dari kesucian ilahi. Bagaikan emas. Kudus, bangsa itu kudus. Jadi bukan cuma tinggi dan besar, imam-imam dan raja-raja, tapi ini satu bangsa yang kudus. Keseluruhannya kudus. Baca terus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi statusnya jelas. Bagaikan gelas, bagaikan kaca yang murni. Bagaikan kristal. Bagaikan kaca yang murni disebutkan. Bagaikan kaca murni jelas sampai di dasar, sampai di dalam. Jadi tidak ada satu perkara yang gelap. Inilah penampilan dari Yerusalem baru itu. Ada emasnya, ada kaca murninya jelas. Terus, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan. Tampilkan sebagai tembok yang tinggi dan besar. Tuhan mengharapkan kita ini dapat memuliakan Tuhan, aktif. Bagian yang terakhir coba diulangi lagi. Sudah lihat aktivitas dari tembok ini, dari raja-raja dan imam. Untuk supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Iya, hanya tembok yang besar itu dapat memberitakan perbuatan-perbuatan besar. Tembok yang kecil tidak mampu itu. Jadi Tuhan membuat sedemikian rupa kita ini dijadikan sesuai dengan kemampuan-kemampuan itu. Saudara, tembok yang besar lagi tinggi. Sebab berita yang kita bawa bukan berita kecil. Itu perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Kalau kita gampang kecut hati melihat sedikit kesukaran, kesulitan, saudara-saudaraku, itu bukan untuk membuat kita kecewa dan menolak kepercayaan Tuhan. Tuhan juga bicara semacam itu. Tuhan beritakan kepada murid-muridnya, nanti kamu mengalami akan dibenci orang sampai 7 kali dalam Injil Matius, Injil Yohanes 15 bagian terakhir itu. Menghadapi dunia kamu dibenci sampai disebut terakhir dibenci tanpa sebab. Ini penderitaan. Tapi Tuhan katakan, aku kasih tahu semua ini kepadamu lebih dahulu.
bukan untuk membuat kita kecil hati, tapi aku memberitahu hal ini kepadamu supaya kamu jangan kecewa lalu menolak aku. Tolong ayat ini dibaca. Yohanes pasal 16. Injil Yohanes pasal 16 mulai ayat pertama. Injil Yohanes pasal 16 ayat pertama sampai ayat 3. Semuanya ini kukatakan kepadamu. Semua ini kukatakan. Semuanya ini adalah pasal 15 tentang orang dunia, menghadapi orang dunia. Dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Ayatnya ayat sekian. Ayat 18 sampai dengan ayat 27. Iya, ayat 18 sampai 27 pasal 15. Ini dikasih tahu oleh Tuhan. Orang akan membenci kamu, dunia akan membenci kamu. Sekarang kita lihat bukan cuma membenci sampai pada puncaknya. Semua kebencian ini kukasih tahu kepadamu. Kita akan menghadapi puncak. Baca terus. Ulangi ayat 1. Semuanya ini kukatakan kepadamu. Iya. Supaya kamu jangan kecewa. Iya. Dan menolak aku. Dan menolak aku terus. Kamu akan dikucilkan. Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya. Iya. Bahwa setiap orang yang membunuh kamu. Iya. Akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Iya. Terus. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Iya. Jadi ini tantangan-tantangan yang kita hadapi, saudara-saudaraku. Namun sejauh itu Tuhan kasih tahu ini bukan supaya kita takut, tetapi inilah proses Tuhan untuk menjadikan kita satu pribadi yang besar, saudara-saudaraku. Satu pribadi yang besar dapat mengalahkan kesulitan, dapat mengalahkan juga maut, sama seperti Yesus mengalahkan maut. Sama seperti Yesus mengalahkan maut. Nah, ini yang disebut besar. Kalau kalah itu enggak besar. Kalau orang gampang kecewa lalu tinggalkan Tuhan, itu enggak besar. Itu tidak besar. Anak Tuhan, seorang imam, seorang raja yang besar adalah raja yang selalu menang dalam peperangan. Itu disebut besar. Kalau raja selalu kalah, itu raja nggak besar. Tidak besar. Dia hanya disebut raja yang besar kalau dia dapat menaklukkan segala musuh-musuhnya. Di sini Tuhan tunjukkan musuh yang terakhir. Musuh yang terakhir itulah maut. Itu pun sudah dikalahkan oleh Yesus. 1 Korintus pasal 15 ayat 29. 1 Korintus pasal 15 ayat 29. 1 Korintus pasal 15 ayat 29. Baca. 1 Korintus 15 ayat 29. Tolong baca. 29. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Maafkan, ayat 26. Ayat 26. Ayat 26. Pasal 15 ayat 26. Musuh yang terakhir. Ya, musuh yang terakhir. Yang dibinasakan. Yang dibinasakan ialah maut. Ialah maut. Jadi Tuhan tunjukkan musuh yang dihadapi oleh gereja Tuhan adalah musuh yang sudah dikalahkan oleh Tuhan. Maut, orang yang membinasakan kamu, merasa dia beribadah kepada Tuhan, itu sudah kalah. Itu musuh yang sudah kalah. Tinggal kita ini menunjukkan sikap setia kita kepada Tuhan. Tidak tawar hati, saudara-saudaraku, tidak tawar hati. Jika Tuhan izinkan kita naik pesawat, apa saja nanti, ya naik pesawatlah, jangan sombong. Jika kita diizinkan oleh Tuhan naik Hercules juga, ndak usah kecil hati. Oh, naik Hercules, ndak apa-apa.
Buktinya mereka pergi pulang sehat-sehat, saya lihat mereka pulang. Ya. Menang, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Susahnya itu justru sebelum kita mengalami itu. Di situ susahnya. Kalau baru dengar ceritanya sudah susah lalu kalah, wah kita diceritakan susahnya. Di situ kita sudah berperang melawan berita. Kalau kita dapat mengalahkan berita itu, faktanya juga nanti kalah. Jadi waktu kita naik, malah nanti jadi puji Tuhan terus puji Tuhan dari airport sampai turun di Jayapura semua puji Tuhan. Kalau naik kapal pun 7 hari nggak apa-apa. Jangan-jangan sudah kok cepat turunnya sudah 7 hari padahal masih ingin naik kapal sudah nyampe. Yang berat ini mengalahkan beritanya. Kekalahan bangsa Israel membuat mereka punya perjalanan diperpanjang sampai 40 tahun, kalah karena mendengar berita. Kalah apa? Mendengar berita. Berita dari di tanah Kanaan itu bagus, tetapi kemudian diceritakan orangnya makan, penduduknya makan orang, negeri di situ makan orang, raksasa dan sebagainya. Bangsa Israel kalah dengan berita. 2 orang yang dapat mengalahkan berita. Siapa orangnya? Yang dapat mengalahkan berita siapa? Itu pembukaan tadi, orang pembukaan tadi. Siapa yang pembukaan tadi? Itu siapa? Yusak dan Kaleb. Yang tadi pembukaan Yusak, adiknya Kaleb, jadi kakak beradik ini. Yusak dan Kaleb. Tapi itu yang dulu, ya. Ini juga, ya, mengalahkan berita sengsara. Mengalahkan berita sengsara. Berapa banyak anak-anak Tuhan kalah dengan berita sengsara, dan orang semacam ini sulit untuk dibangkitkan. Sulit, tidak bisa dibangkitkan. Dia harus berjalan selama lagi sampai 40 tahun. Sudah 40 tahun pun tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Jadi jangan kalah dengan berita sengsara. Kalau tadi diceritakan tentang sengsara, saudara dengar tadi kesaksian saudara kita. Dia katakan ini bukan untuk membuat hati kita menjadi kecil, supaya kita tahu dan kita siap dan kita menang. Musuh itu sudah dikalahkan. Semua musuh yang mengarah kepada maut itu sudah dikalahkan. Saudara percaya? Saudara percaya? Memang ada saja di jalan, ada saja nanti, tapi itu sudah dikalahkan. Coba baca ayat yang kita baca ayat yang Fatsal 16 ini, kita baca ayat yang ke-32. Tadi ayat 3, kita baca ayat 32. Ya, Yohanes 16 ayat 32 33. Dengarkan ini saudara. Ini harus menjadi ketetapan kita. Jadi kalau kita katakan semua enak-enak, itu malah justru berita yang nggak benar. Mana ada yang enak di dunia ini? Berita semacam ini justru harus kita membuat kita masuk dalam proses dibesarkan oleh Tuhan. Mulai dari hati kita. Baca ayat 32 33. Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Iya, jadi ini yang kita harus jaga. Ini justru yang harus kita jaga. Jangan sampai meninggalkan Tuhan. Ini yang harus dijaga. Jangan meninggalkan Tuhan. Dan Tuhan tunjukkan bahwa Tuhan itu selalu bersama dengan Bapa. 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Iya, coba saudara lihat. Yang Tuhan beritakan itu berita tentang dibenci,
berita bahkan sampai orang membunuh kamu dan sebagainya. Itu berita buat kita, kalau diterima tanpa pengertian yang lebih dalam, itu membuat dia bisa makan, itu membuat gelisah, itu yang membuat stres. Tapi di sini Tuhan malah katakan, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Beroleh damai sejahtera. Dan ini sama sekali tidak bisa dimengerti hanya dengan akal ini, kecuali kita masuk dalam prosesnya itu. Bagaimana di dalam penderitaan itu kita malah damai sejahtera. Oleh kemurahan Tuhan, saya beberapa kali mengalami pengalaman semacam itu. Kalau saya katakan ini bukan untuk menyombongkan diri, tetapi saya mengalami itu, saudara-saudara. Saya mengerti yang namanya damai sejahtera di dalam keadaan semacam itu. Sekalipun pengalaman ini masih sangat sedikit dibanding dengan pengalaman yang sudah dialami oleh saudara-saudara yang lain, saudaraku yang masuk dalam proses dibesarkan oleh Tuhan, bisa damai di dalam berita yang diterima itu, di dalam berita yang kita dengar. Kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Terus dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Iya, dalam dunia menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu. Kuatkan hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Saudara percaya? Amin. Saudara percaya? Jadi ada alasan mengapa kita tidak perlu kecewa. Mengapa kita tidak perlu tinggalkan Tuhan, malah tetap setia. Alasannya adalah bahwa musuh yang kita dengar itu semuanya sudah kalah. Dunia sudah kalah. Dunia sudah kalah. Maut itu sudah kalah. Itu musuh yang terakhir. Saudara-saudaraku, sekarang yang Tuhan garap, yang harus dikalahkan ini daging kita sendiri. Kalau itu kalah, sudah habis, selesai. Musuh yang di luar tubuh, dunia sudah dikalahkan. Dunia sudah dikalahkan. Maut sudah dikalahkan. Sekarang tinggal satu ini. Bagaimana kita melawan, mengalahkan keinginan, kemauan daging kita sendiri. Itu yang kita bersama-sama dengan kekuatan Tuhan, saudara-saudaraku, saat ini bagaimana kita dapat mengalahkannya dengan melakukan kehendak Tuhan. Setiap kali kita melakukan kehendak Tuhan, kehendak daging ini tidak bersuara. Dalam surat Roma pasal 8 ayat 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Iya. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Iya. Jadi ini yang kita harus kalahkan, taklukkan kepada firman Allah, kepada apa yang menjadi kehendak Allah. Itu yang harus ditaklukkan. Kalau dunia itu sudah dikalahkan oleh Tuhan, kalau maut itu sudah dikalahkan oleh Tuhan, sekarang Tuhan ingin masukkan kita dalam suatu pertempuran dengan kuasa kehendak Allah, mengalahkan daging kita sendiri. Kalau itu dikalahkan, kita akan tampil sebagai pemenang. Puji Tuhan. Inilah tembok yang besar lagi tinggi. Tembok Yerusalem yang besar lagi tinggi. Dengan kuasa Allah dapat mengalahkan daging ini.
daging ini bisa dijadikan oleh setan menjadi bentengnya jikalau kehendak daging ini tidak dikalahkan. Kita kembali pada Wahyu 21 tadi, kita akan bicara tentang tembok ini berdiri di mana. Tembok yang tinggi dan besar ini punya fondasi, punya dasar. Jadi jangan berdiri asal berdiri di segala tempat, tetapi pendiriannya itu harus benar. Membicarakan hal ini saya akan tunjukkan beberapa poin. Ada beberapa poin yang perlu diperhatikan untuk menjelaskan ini. Pertama, dalam ayat yang ke-14, tembok ini berada atau berdiri pada 12 batu dasar. Batu dasar yang di atasnya tertulis ke-12 nama dari rasul-rasul anak domba itu. Jadi saudara-saudaraku, saudara bisa mengira-ngira bagaimana besarnya batu-batu ini, ya, batu tembok ini. 12 batu dasar. Kalau saudara lihat, saudara-saudaraku, ukuran dari Yerusalem baru ini begitu besar. Dasarnya terdiri dari 12 batu dasar. Berarti batu-batu dasar ini juga besar-besar. 12 batu dasar. Kalau saya tanya kepada saudara yang membangun gedung ini, berapa biji batu dasar yang saudara taruh dulu waktu membangun fondasi ini, pasti tidak bisa ingat. Sebab memang banyak. Tapi di sini batu dasar tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar. Cukup kuat, ya. 12 batu dasar yang di atasnya tertulis 12 nama rasul dari anak domba itu. Di dalam surat Efesus pasal yang kedua. Surat Efesus pasal yang kedua. Ayat 19 kalau tidak salah ingat. Coba. Surat Efesus pasal 2 ayat-ayat terakhir 19. Ya. 19, mulai ayat 19. Demikianlah kamu, bukan lagi orang asing dan pendatang. Bukan orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus. Iya, sudah masuk dalam dalam jajaran orang-orang kudus. Dan anggota-anggota keluarga Allah. Anggota keluarga Allah. Yang dibangun di atas dasar para rasul. Iya, ini disebut pertama. Dasar para rasul. Terus. Dan para nabi. Para nabi. Dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Kristus Yesus batu penjuru. Puji Tuhan. Jadi para rasul disebut pertama. Pembangunan gereja tubuh Kristus dibangun atas dasar para rasul. Dalam Kisah Rasul 2 ayat 41, Kisah Rasul 2 ayat 42, Kisah Rasul pasal 2 ayat 42. Kita baca aja mulai ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. 3.000 jiwa dibaptis. Baptisan itu adalah salah satu juga dasar dari kehidupan rohani anak-anak Tuhan. Baptisan, iman, pertobatan, baptisan, kepenuhan Roh Kudus. Ini merupakan dasar iman Kristen. Dasar yang sehat dari kehidupan iman orang Kristen, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bertobat yang betul, dilahirkan baru, kemudian dengar-dengaran,
itu kepenuhan Roh Kudus. Baca 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Nah, ini dasar. Bertekun pada pengajaran rasul-rasul, prakteknya. Dan dalam persekutuan. Nah, itu prakteknya. Fellowship. Pengajaran rasul-rasul itu dikaitkan penyebutannya dengan persekutuan. Pengajaran rasul-rasul dan persekutuan itu jangan dipisahkan. Pengajaran rasul-rasul dan persekutuan. Bapak Pendeta Totei selalu mengatakan, kalau pengajaran itu tanpa praktek dengan fellowship, dengan persekutuan anak-anak Tuhan, pengajaran itu hanya teori tanpa praktek. Persekutuan itu, persekutuan yang benar itu praktek dari praktek pertama yang bisa dilihat dari kehidupan orang yang memiliki pengajaran yang benar. Persekutuan yang benar. Terus, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Untuk memecahkan roti. Untuk memecahkan roti. Ini kesatuan dalam ayatnya, saudara catat itu di dalam 1 Korintus pasal 10. 1 Korintus pasal 10 di sana disebut 1 Korintus pasal 10 di sana memecahkan roti ya. Dalam ayat yang ke-17, 10 ayat 17, dari roti yang satu itu merupakan persekutuan dari tubuh. Coba tolong baca, lebih bagus dibaca. Ini, jadi memecahkan roti, jadi persekutuan ini bukan sekedar bertemu, tapi persekutuan itu mengarah kepada satu hati. Dalam baca, coba tolong baca. 1 Korintus 10 ayat 17. Ya. Karena roti adalah satu. Roti itu satu, hanya satu roti itu. Maka kita sekalipun banyak. Kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Iya. Jadi memecahkan roti ini, saudara-saudaraku, persekutuan itu meningkat. Jadi itu praktek dari firman yang kita dengar. Itu pengajaran rasul-rasul melahirkan persekutuan. Persekutuan itu tidak berhenti pada hubungan antara anggota dan gembala. Itu persekutuan, tapi masih harus ditingkatkan. Bukan hanya persekutuan antara murid dan guru, itu harus masih ditingkatkan. Bukan hanya persekutuan antara kita satu dengan yang lain, itu harus ditingkatkan sampai menjadi persekutuan satu tubuh dengan banyak anggota. Itu tidak bisa dipisahkan. Itu tidak bisa dipisahkan, ya. Jadi persekutuan ini sampai dikatakan sampai pada pemecahan roti, itu sebenarnya bicara tentang kita punya persekutuan ini nanti meningkat menjadi persekutuan tubuh Kristus. Sampai tidak bisa dipisahkan. Seperti tangan tidak mau dipotong dari tubuh, kaki tidak mau dipotong dari tubuh. Semua anggota tubuh ini harus berada di dalam tubuh, baru dia hidup. Sampai semua anggota ini menyadari bahwa di luar tubuh dia tidak ada kehidupan. Nah, di situ baru persekutuan kita ini memuncak, disebut satu tubuh dengan banyak anggota. Sampai kita memikirkan, kalau kita tinggalkan persekutuan, kita mati. Seperti tubuh, seperti tangan, seperti rambut aja, seperti kuku dipotong, itu berarti dia lepas dari tubuh, dia tidak ada arti lagi. Saudara-saudaraku,
selama dia berada dalam tubuh, betapa hinanya sekalipun dia, tapi kalau dia masih ada di dalam tubuh, dia masih mendapat pembelaan, perawatan, perlindungan Tuhan untuk hidup dalam tubuh. Tapi kalau dia sudah di luar tubuh, itu terbuang. Sampai sejauh itu, saudara-saudaraku. Jadi kalau kita kebaktian masuk keluar, enggak apa-apa, enggak masuk juga enggak apa-apa, itu masih harus ditingkatkan. Masih perlu ditingkatkan sampai satu waktu kita merasakan bahwa kita tidak bisa terlepas dari persekutuan. Dan itu yang nanti akan dilihat oleh Tuhan saat Ia datang. Itu yang nanti akan dilihat oleh Tuhan saat Ia datang. Bagaimana kehidupan fellowship dari anak-anak Tuhan ini. Tolong baca dalam Ibrani 10 ayat 25 dan selanjutnya. Ayat 25 dan selanjutnya. Persekutuan itu yang harus ada. Persekutuan yang semacam itu harus ada di dalam tubuh Kristus. Kalau kita meninggalkan pelayanan, meninggalkan ibadah tanpa perasaan sesuatu yang kurang, ini kita perlu ditingkatkan. Persekutuan kita perlu ditingkatkan. Coba baca. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ini fellowship. Jangan apa? Meninggalkan. Jangan meninggalkan. Menjauhkan diri. Menjauhkan diri. Ya, terus. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Iya, jangankan meninggalkan, menjauhkan diri pun jangan. Ya. Apalagi meninggalkan. Terpotong dari persekutuan tubuh Kristus. Baca terus. Tetapi marilah kita saling menasihati. Mari kita saling menasihati. Dan semakin giat melakukannya. Semakin giat melakukannya. Persekutuan ini semakin digiatkan. Terus. Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa. Sengaja berbuat dosa. Sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Iya, tentang yang benar. Maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Jadi sengaja biasa meninggalkan persekutuan. Begitu aja tanpa sesuatu rasa penyesalan, rasa tanggung jawab. Ini kebiasaan yang bisa, dengarkan, ini kebiasaan yang bisa dihitung oleh Tuhan dengan disebut dosa sengaja. Bisa disebut dihitung oleh Tuhan merupakan dosa sengaja. Sudah kebiasaan, terbiasa, sampai Tuhan katakan itu kamu sudah sengaja-sengaja berbuat dosa. Baca terus 27. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman. 26 tadi. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa. Korban untuk menghapus dosa itu 27. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Tunjukkan ayatnya. Ayat 35. Iya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Iya, jangan tinggalkan iman. Jangan lepaskan kepercayaanmu. Terus. Karena besar upah yang menantinya. Terus. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Iya, ini yang disebut dalam Kisah Rasul pasal 2 itu ketekunan. Kamu membutuhkan ketekunan. Terus. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah. Iya, sesudah kamu menjadi imam-imam, menjadi raja-raja, melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Iya, terus. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi. Sangat sedikit waktu lagi. Dan ia akan datang. Sudah akan ada. Dia yang akan datang sudah akan. Coba ulangi. Ia yang akan datang
sudah akan ada. Sudah akan ada. Tanpa menangguhkan kedatangannya. Tanpa menangguhkan kedatangannya. Terus. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Orangku yang benar akan hidup oleh iman. Terus. Dan apabila ia mengundurkan diri. Apabila ia mengundurkan diri. Maka aku tidak berkenan kepadanya. Iya, terus. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang ini mengundurkan kerinduan diri. Tuhan. Kita ini bukan orang mengundurkan diri. Dan binasa. Tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Menjadi tembok yang besar, lagi tinggi, punya dasar, punya fondasi, yaitu batu 12 batu dasar yang tertulis dengan nama rasul-rasul. Itu pengajaran rasul-rasul yang prakteknya adalah persekutuan, meningkat kepada pemecahan roti. Pemecahan roti ini bukan sekedar perjamuan suci biasa yang dilakukan menjadi kebiasaan, bukan. Tapi perjamuan suci itu mempunyai arti kita masuk dalam satu kesatuan tubuh. Dari seketul roti, dari satu potong roti itu, dari seketul roti ini dipecah-pecahkannya, dibaginya kepada kita sekalian, supaya kita menjadi satu kesatuan, disebut tubuh Kristus. Kembali dalam Kisah Rasul 2 ayat 42 tadi. Ayat 42, baca selanjutnya. Ayat 42 selanjutnya, baca. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Ya, itu sudah berdoa. Memecahkan roti dan berdoa. Ini doa yang disebut ini doa yang didengar oleh Tuhan. Doa yang didengar oleh Tuhan. Doa yang didengar oleh Tuhan. Ini doa yang benar, saudara-saudaraku. Ini doa yang didengar oleh Tuhan. Coba saya ulangi, mulai dari berdasarkan firman, tekun dalam pengajaran rasul-rasul, dipraktikkan dalam persekutuan, dalam fellowship, persekutuan, ibadah bersama. Tekun dalam ibadah bersama, meningkat sampai kita ini nanti disebut anggota tubuh Kristus. Anggota tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan, saudara-saudaraku. Tidak bisa dipisahkan. Tempat tidak bisa memisahkan kita. Kita bisa berada di benua lain, di pulau lain, di kota yang lain. Tetapi hubungan iman kita sebagai anggota tubuh Kristus itu tidak bisa dipisahkan oleh jarak, oleh lautan, oleh benua, oleh kota-kota yang lain. Kita merasa satu kesatuan tubuh. Kesatuan tubuh ini nanti berada di mana-mana di bumi ini, di Eropa, di Amerika, di Australia, di mana lagi? Di Afrika, di Irian Jaya, di mana-mana. Itu tidak bisa memisahkan kita. Sebab kita satu, mulai satu dalam pengajaran rasul-rasul, dalam fellowship yang meningkat menjadi satu tubuh. Nah, kalau sudah satu tubuh, perhatikan, doa itu akan naik dan didengar oleh Tuhan. Di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul berdoa, doa itu didengar dan diterima oleh Tuhan. Haleluya. Didengar dan diterima oleh Tuhan. Jadi ini ketekunan. Ini yang disebut ketekunan. Jadi pengajaran yang kita terima dengarkan, tujuannya bukan sekedar berkat jasmani, dapat uang, dapat itu memang, tetapi itu hanya tambahan. Kebenarannya ialah supaya kita masuk dalam fellowship. Fellowship itu kita juga kerjakan bukan untuk sekedarnya, tetapi semakin meningkat nanti sampai kita merasa menjadi satu. Saya melihat
dalam sidang jemaat ini kita di sini kebaktian, habis kebaktian semua pulang masing-masing urus dirinya sendiri, sebab nanti sulit keluar mobil dari mana itu, dari parkir. Jadi cepat-cepat keluar, cepat. Sampai lain kali kita tidak sempat salaman satu dengan yang lain, saling tegur, tidak sempat. Sampai ketemu di mana nggak tahu bahwa itu sama-sama di Lemah Putro. Loh, pendetamu siapa? Aku pendetaku Pong. Loh, aku juga Pong, pendetaku. Di mana kebaktianmu? Di Lemah Putro. Aku juga, tidak kenalan di gereja. Di luar sana baru bisa. Nah, itu kenapa? Ya itu tadi. Nah, ini ditingkatkan. Saya lihat di dalam berjalan bersama kita, fellowship ya, dalam perjalanan, jalan di kapal, mungkin duduk atau satu kamar atau satu barak, makan bersama di sana. Saya melihat bahwa orang yang tadinya tidak kenal satu dengan yang lain malah menjadi kenal. Bukan cuma kenal namanya, oh ini sih ini, sak ngorok-ngoroknya kenal. Kalau pulang itu yang diceritakan si anu ngorok, kok katanya. Yang lain pis. Bayangkan kenalnya sampai sejauh itu. Sampai sejauh itu, saudaraku. Sampai kesukaannya dia makan apa tahu. Sebab ini hasil dari persekutuan. Sampai nanti saudaramu lapar, saudara tahu. Sekarang belum tahu. Belum tahu, kita udah tahu. Saya lapar, saudara nggak tahu apa saya lapar atau enggak. Nanti tahu. Sebab kita satu tubuh. Nanti tahu. Sebab kita tahu, kita satu tubuh. Ini belum. Itu sebabnya fellowship ini masih digairahkan oleh Tuhan. Ini lain kali orang sakit kita tidak peduli. Sebab memang kita baru sampai pada taraf fellowship. Belum sampai kepada yang disebut satu tubuh. Satu tubuh. Sedikit-sedikit kita, saudara, kalau orang yang kita sangat kenal, kalau dia sakit kita turut rasa sakit, kasihan dan sebagainya. Sampai bagaimanapun harus datang lihat, belum legoh, ya bahasa Jawa, legoh. Belum. Pakai legoh. Sampai ingin lihat. Nah, ini mulai ada rasa kesatuan tubuh itu. Ini saudaraku, ini masih ditingkatkan. Doa kita masih belum nyatu. Itu sebabnya kita banyak kali berdoa tapi doa kok belum dijawab. Kita sudah sampaikan permohonan di sini, berapa banyak permohonan tiap kali, tapi kok belum didengar oleh Tuhan. Sebab memang kita belum nyatu dalam doa. Nanti sudah pulang, siapa itu tadi yang didoakan? Pak Yakub JB. Siapa Yakub JB? Padahal Yakub Joko Basuki. Kita doakan, tapi kontak kita itu masih belum. Dan ini banyak kali yang saya lihat dalam praktik, dalam kerja bersama, bepergian bersama, berkumpul bersama, itu kita saling mengenal. Itu di PPI. Banyak kali di PPI kita menemukan itu. Di kapal waktu perjalanan ke Nias 3 hari. Banyak pengalaman kita, apalagi nanti kalau 7 hari. Pengalaman lihat ujung pandang, pengalaman lihat Bitung, pengalaman lihat mana lagi Limlio. Tadi lewat Morotai. Akhirnya jadi tahu Morotai. Tadinya udah tahu Morotai itu pelabuhan, itu pendaratan dari pasukan-pasukan Amerika waktu Perang Dunia. Itu lapangan terbang Amerika. Itu satu pulau batu. Itu hanya diratakan aja batunya itu. Nah, itu jadi landasan terbang kuat. Tahu, punya pengalaman banyak. Menjadi tahu, oh orang hidup di atas batu kayak apa. Orang hidup di atas batu kayak apa. Satu waktu saya diundang ke satu daerah batu semua.
batu. Waktu perjalanan saya tertegun lihat orang-orang, lihat gunung batu, lihat batu, orang di atas batu-batu itu kok tanam ubi. Saya pikir apa bisa ada ubinya, itu satu pemandangan indah. Tapi saya langsung dikejutkan oleh Tuhan. Kamu lihat orang-orang tanam ubi di atas batu, itu mereka itu menderita, kamu jadikan objek lihat-lihat. Penderitaan orang kita jadikan objek wisata. Saya langsung, oh begitu. Jadi Yesus juga menderita. Murid, saya baca dalam Alkitab juga, penderitaan dari murid-murid, dari rasul-rasul ini menjadi tontonan dunia. Mereka itu jadi tontonan dunia. Tapi saudara-saudaraku, untuk nanti menjadi satu kehidupan, menjadi satu dasar dari Yerusalem baru, ya ini pengajaran rasul-rasul. Prakteknya adalah persekutuan. Persekutuan meningkat menjadi satu tubuh, dan dalam satu tubuh inilah yang nanti menjadi besar dan tinggi. Dan waktu ia berdoa, doanya didengar oleh Tuhan. Yerusalem baru itu satu kesatuan tubuh yang besar, yang sangat berwibawa, dan berpemerintahan bersama dengan Yesus di dalam kerajaan surga. Ini dasar. Ini dasar, saudara-saudaraku. Dan kita perlu memperhatikan dasar ini. Pengajaran firman Allah, pengajaran rasul-rasul yang dipraktikkan. Jangan hanya sampai pada pengertian, jangan hanya sampai pada iman. Sampai pada iman, Rasul Yakobus mengatakan masih mati. Itu mati. Iman tanpa perbuatan pun masih mati. Jadi sampai kita praktekkan adalah bagaimana kita merindu menjadi satu kesatuan tubuh. Nah, kalau sudah menjadi satu kesatuan tubuh, ini yang nanti akan ditampilkan sampai fondasi itu pun menjadi indah. Kita kembali dalam kitab Wahyu pasal 21. Kita lihat ayat 19. Ayat 19. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar ini dihiasi. 12 batu itu dasar tadi. Itu pengajaran firman Allah dihiasi dengan apa? Segala jenis permata. Dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama, batu yaspis. Dasar yang kedua, batu nilam. Dasar yang ketiga, batu mirah. Terus. Dasar yang keempat, batu samrud. Baca terus. Dasar yang kelima, batu unam. Dasar yang keenam, batu sardis. Dasar yang ketujuh, batu ratna cempaka. Yang kedelapan, batu beril. Yang kesembilan, batu krisolit. Yang kesepuluh, batu krisopras. Yang ke-11, batu laswardi. Yang ke-12, batu kejubung. 21. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara. Dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca yang bening. Saya mau jelaskan praktisnya. Praktek dari dasar menjadi dasar dari tembok yang besar. Jadi kita dijadikan oleh Tuhan menjadi tembok yang tinggi dan besar. Berdirinya di mana? Tadi saya sudah bicara, berdirinya itu atas dasar pengajaran rasul-rasul. Itu dasar. Tanpa itu, kalau cuma dasar organisasi, ambruk. Kalau dasarnya organisasi, pendeta besar aja bisa dipecat kok oleh manusia sendiri. Belum Tuhan, manusia sendiri sudah bisa memecat. Kalau dia hanya berdasarkan aku pendeta itu bisa dipecat oleh ketua umum. Saya ketua umum, saya bisa mencat orang, tapi saya takut mencat. Kalau semua yang salah saya pecat, lama-lama semua sudah dipecat, tinggal saya juga dipecat.
Habis. Bukan itu, ya. Bukan itu. Bukan itu. Dasar ini adalah pengajaran firman. Pengajaran firman Allah ini, saudara, katakan dihiasi. Dihiasi, pengajaran ini dihiasi dengan batu-batu yang indah. Disebut 12 batu-batu. 12 batu-batu. Saya mau tunjukkan bagaimana pengajaran ini nanti tampil indah. Pengajaran ini disebut tampil indah. Bagaimana tampil indahnya pengajaran ini. Dan tidak ada satu tangan bisa menunjuk kekurangannya. Tidak ada satu mulut lidah untuk bisa mencela. Sebab kekuatan dan keindahan batu dasar ini dihiasi dengan batu-batu yang indah-indah. Saya bisa menjelaskan ini tapi lewat perjanjian lama. Itu sebabnya saya akan bawa kita ke perjanjian lama. Jadi di dalam surat Efesus 2 tadi, batu dasar ini pengajaran rasul-rasul, kemudian disebut nabi-nabi. Nabi-nabi. Jadi perjanjian lama ini, saudara-saudaraku, ada kesatuan, keterikatannya dengan perjanjian baru. Saya buktikan sekarang. Dalam perjanjian baru ditampilkan batu-batu dasar, yang batu-batu indah yang menghiasi batu dasar dari tembok. Semoga saudara bisa mengikuti ini dengan baik-baik, saudaraku. Saya akan tunjukkan, usahakan untuk menunjukkan. Kitab Keluaran pasal yang ke-28. Kitab Keluaran pasal yang ke-28. Di sini disebutkan sesuatu yang seindah perhiasan-perhiasan Yerusalem baru. Kita baca pasal 28 mulai ayat 15. Haruslah engkau membuat tutup dada pernyataan keputusan. Ya, ada tutup dada pernyataan keputusan. Buatan seorang ahli. Ya. Buatannya sama dengan baju efod. Iya, baju efod. Demikianlah harus engkau membuatnya, yakni dari emas. Ya, sama dengan yang tadi disebut dasar dari Yerusalem itu, dari tembok-tembok itu ada emas, terus kain ungu tua. Iya. Kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus yang dipintal benangnya, haruslah engkau membuatnya. Ya, jadi ini tapal disebutkan apa tadi? Pernyataan tutup dada. Tutup dada. Ini tutup dada dari imam besar. Itu ditaruh di atas dadanya imam besar. Sepotong kain, panjangnya sejengkal, lebarnya sejengkal. Sejengkal kali sejengkal, ya, itu panjangnya, itu dari emas, kemudian dengan kain yang berwarna-warna. Baca ayat 16. Haruslah itu 4 persegi. Iya, 4 lipat dua. Sejengkal panjangnya. Dan sejengkal lebarnya. Perhatikan ayat 17. Haruslah kau tatah itu dengan permata tatahan. 4 jajar pertama. Iya. Permata tatahan. Iya. 4 jajar permata. Diulang lagi. Haruslah kau tata itu dengan permata tatahan. 4 jajar permata. Permata yaspis merah. Iya. Krisolit. Iya. Malakit. Itulah jajar yang pertama. Iya, terus jajar yang kedua, permata batu darah, lasurit, yaspis hijau. Jajar yang ketiga, permata ambar, akik, kecubung. Jajar yang keempat, permata pirus, krisopras, dan nevrit. Dengan berikatkan emas, demikianlah permata-permata itu dalam tatahannya. ya, demikianlah permata-permata itu dalam tatahannya. Saya singkatkan ini untuk menjelaskan. Jadi permata-permata ini yang ada dalam perjanjian baru menghiasi dasar dari tembok Yerusalem itu, di sini merupakan
hiasan yang ada pada baju imam besar. Hiasan pada baju imam besar. Perkataan baju atau pakaian ini bicara dari kehidupan. Pakaian itu kehidupan sehari-hari. Setiap saat kita harus berpakaian. Setiap saat kita berpakaian. Itu kehidupan kita sehari-hari. Tidur, bangun, bekerja, berjalan, ibadah, pelayanan, ada pakaiannya, saudara-saudaraku. Itu kehidupan sehari-hari. Di dalam pakaian ini Tuhan taruh permata-permata ini. Permata yang indah-indah. Ini untuk menghiasi. Di dalam perjanjian baru itu untuk menghiasi batu dasar, pengertiannya. Bagaimana pengajaran firman Allah ini dapat dimuliakan, orang dapat melihat kemuliaannya. Perhatikan, itu dapat dilihat dari kehidupan anak-anak Tuhan. Ya, dapat dilihat dari kehidupan anak-anak Tuhan. Saudara-saudaraku, itu yang harus kita jaga. Itu yang harus kita bawa dalam kehidupan kita. Bagaikan Harun, dia membawa kehidupan ini. Dia membawa batu-batu itu di atas bajunya. Demikian kita sekarang ini, saudara-saudaraku, membawa pengajaran ini dalam kehidupan kita, dalam tindak tanduk kehidupan kita. Coba di dalam Titus pasal 2. Titus pasal 2. Dalam Titus pasal 2. Ini satu kehidupan dalam tahbisan. Titus pasal 2. Titus pasal 2. Ayat 7. Ayat 6. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Atau lebih baik kita baca pasal 2 ini mulai ayat 1 aja sampai dengan ayat yang ke-9. Rasanya kita perlu membaca semua ini, ya. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Iya, ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana. Ya, ini perhiasan pengajaran. Laki-laki yang tua hidup sederhana, terhormat, iya, bijaksana, sehat dalam iman, iya, dalam kasih dan dalam ketekunan. Ini perhiasan pakaian dari orang tua. Perhiasan indah dari orang-orang tua. Orang tua pria, orang tua wanita sama. Wanula. Kalau pria apa? Panula. Kalau orang tua semua manula. Kita pakai manula aja. Termasuk pria maupun wanita. Ini pakaian kita ini. Disebut. Ya, sekarang yang wanula. Ayat 3. Demikian juga perempuan-perempuan tua. Iya, perempuan tua. Hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Iya, orang tua ini perhiasannya beribadah. Orang-orang tua perhiasannya itu beribadah. Jangan memfitnah. Jangan memfitnah. Jangan menjadi hamba anggur. Iya, perempuan tua jadi hamba anggur, aduh kasihan. Perempuan muda aja jadi hamba anggur sudah tidak bagus. Apalagi kalau nenek-nenek mabuk. Itu bukan perhiasan. Oh, nenek mabuk, orang anggota gereja. Waduh. Tidak ada kemuliaan. Bukan berarti yang muda-muda ini boleh mabuk. Orang muda-muda aja mabuk sudah jelek, apalagi. Ya, jauh usah dilanjutkan. Ya. Terus. Tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Perhatikan ayat 4.
Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda. Nah, ini pakaian dari orang wanita tua, mendidik perempuan-perempuan muda, mengasihi suami dan anak-anaknya. Mendidik anak-anak muda, perempuan muda, ibu-ibu muda, mengasihi suami dan anaknya. Jangan malah turut campur urusan anak menantu. Ya, turut ajar ibu-ibu itu. Terus hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya. Iya, terus baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Ini perhiasan pada pengajaran firman. Dihiasi oleh orang tua laki-laki, oleh orang tua wanita. 6. Demikian juga orang-orang muda. Orang muda juga harus menghiasi pengajaran orang muda. Nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Menguasai diri dalam segala hal. Jangan cuma dilihat orang sudah marah. Dilihat orang apa? Lihat. Mau ini. Bukan. Lalu tengkar ditangkap polisi. Kamu dari agama Kristen. Gereja mana? Tidak usah disebutkan gereja mana. Nanti tersinggung. Kelahi. Tidak dapat menahan diri. Demikian juga orang muda. Nasihatlah mereka supaya menguasai diri dalam segala hal. Terus dan jadilah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur. Dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Iya, jujur ini kalau salah ngaku. Itu jujur. Bukan sudah salah ditanya ndak ngaku. Sampai bukti-bukti sudah ada tetap ndak ngaku. Akhirnya terpojok baru ngaku. Ini bukan pengakuan. Tidak jujur. Terus dan sungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Sungguh-sungguh dalam pengajaran. Sungguh-sungguh. Kaum muda sungguh-sungguh dalam pengajaran. Sungguh-sungguh saya melihat kaum muda, saudara-saudaraku. Kalau saya melihat kaum muda yang sungguh-sungguh dalam pengajaran. Mereka dalam kebaktian kaum muda, kalau altar call mereka banyak yang hancur hati di muka sini. Karena mendengar firman. Ada yang sementara firman disampaikan air matanya sudah berlinang-linang. Ya, lanjutkan itu kaum muda. Kalau saya cerita ini bukan supaya saudara bangga lebih dan dah. Masih banyak kekuranganmu. Masih banyak kekurangan. Kalau habis nyanyi, ngipas-ngipas dulu sampai pembukaan sudah selesai belum masuk. Habis nyanyi ya, sehingga sebentar di luar mungkin ya langsung duduk sebab ada kesaksian, ada nyanyian. Itu dengarkan ya. Gitu ya. Pengajaran. Kaum muda ini sungguh-sungguh dalam pengajaran di gereja. Pengajaran di sekolah juga sungguh-sungguh. Pelajaran di sekolah. Oh, ini hari ada apa? Matematika. Enggak masuk. Banyak. Ada yang begitu. Oh, ada. Ini guru matematika. Enggak buat PR. Enggak buat PR, enggak masuk. Nah, ini jangan begitu. Sungguh-sungguh dalam pengajaran. Sungguh-sungguh dalam pengajaran orang tua. Orang tua bagaimanapun dia ngajar anaknya. Sekalipun dengan kekurangannya ajar anaknya. Anaknya ini harus sungguh-sungguh menerima ajaran orang tua. Sungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Terus sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal-hal yang buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Iya, pemberitaan. Nah, ini juga dijaga ya. Sehat dalam pemberitaan. Berkhotbah mungkin masih jarang ya. Kaum muda ini dalam pemberitaan, lihat di sana
cerita ini disampaikan ke sana tidak sesuai lagi, sudah ditambah, sudah dikurangi, akhirnya orang kacau berkelahi sebab pemberitaan dari di sini lain ke sana, lain ke sini. Itu tidak sehat dalam pemberitaan. Pak, Papa dengar tadi, aku dengar dia ngomong gini-gini. Papa katanya mulutnya panjang, kupingnya gede. Papa katanya jelek. Tidak sehat, ini pemberitaan tidak sehat. Yang jelek-jelek disampaikan sampai orang kelahi semua. Hei kamu orang muda, sehatlah dalam pemberitaanmu, ya. Baca terus. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal. Taat, hamba-hamba taat kepada tuannya dalam segala hal. Dan berkenan kepada mereka, ya. Jangan membantah. Jangan membantah. Jangan curang. Jangan curang, korupsi. Ini curang, ini korupsi. Tetapi hendaklah selalu tulus dan setia. Tulus dan setia, terus supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah juru selamat kita. Iya, memuliakan ajaran Allah. Ini bagikan tembok dari Yerusalem baru yang berdiri di atas batu yang nama rasul-rasul itu tertulis, dihiasi dengan perhiasan-perhiasan yang indah ini. Ini saudaraku, ini. Jadi perhatikan berita mana yang perlu disampaikan, berita mana yang tidak harus disampaikan. Kemudian kita semuanya, ya, sebagai hamba hendaklah taat kepada Tuhanmu dan berkenan kepada Tuhanmu. Jangan membantah, jangan curang. Ini korupsi, ya, curang ini. Tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Tuhan juru selamat kita. Jadi sebagaimanapun kedudukan kita hidup di bumi ini, orang tua laki-laki, orang tua wanita, ibu-ibu muda, anak-anak muda, sampai pada hamba-hamba, segala kehidupan kita, praktek dari firman Allah yang kita lakukan itu merupakan batu-batu indah. Ini dasar kehidupan yang bisa berdiri bagaikan tembok yang kuat, dilihat dari sikap hidupnya sesuai atau tidak sesuai dengan firman. Ini tembok, ini dasar dari tembok. Kita dikatakan besar. Kalau sudah menjadi besar, justru dasar ini yang kita perhatikan. Kita lihat ke bawah. Jangan melihat terus ke atas karena kita sudah tinggi dan besar. Justru dalam keadaan tinggi dan besar, perhatikan dasar supaya jangan ambruk. Kalau kita ditempatkan oleh Tuhan dalam penampilan tinggi dan besar, perhatikan dasar bagaimana kita hidup dalam firman Allah, bagaimana kehidupan kita sehari-hari. Sebab kalau kehidupan sehari-hari kita tidak sesuai dengan firman Allah, bagaimanapun tingginya pangkat kita, bagaimanapun tingginya kedudukan kita, ambruk sebab tidak punya fondasi, tidak punya dasar yang kuat. Dasar yang kuat itu adalah solat tingkah hidup kita sesuai atau tidak sesuai dengan firman Allah. Ini dasar, ini tembok, ini fondasi, ini batu dasar yang dihiasi dengan batu-batu yang indah. Saudara-saudaraku, batu-batu yang disebut dalam perjanjian lama dengan dalam perjanjian baru, saudara-saudaraku, dalam penyebutan itu tidak sama, tapi saya tidak terlalu mengutamakan kesamaannya, tapi itu berarti begitu banyak batu indah, begitu banyak perbuatan indah dalam kehidupan kita yang membuat
landasan kehidupan rohani kita bukan cuma kuat, tetapi indah di pandangan Tuhan dan di pandangan masyarakat. Pengajaran Kristus, pengajaran Allah dimuliakan. Itu yang harus kita perhatikan. Jadi fondasi ini, dasar ini adalah pengajaran. Bagaimana kita hidup sehari-hari dengan pengajaran. Itu perlu diperhatikan. Itu dasar. Kalau kehidupan kita tidak sesuai dengan pengajaran, setinggi apapun jabatan kita, termasuk jabatan di dalam gereja, itu akan ambruk. Itu saya sudah banyak melihat orang yang tadinya diagungkan, orang yang tadinya dimuliakan, tidak usah banyak-banyak, satu aja perkataannya yang tidak sesuai sudah membuat nilai keindahan dari kedudukan yang tinggi dan besar itu menjadi berkurang, bahkan bisa hancur sama sekali. Bisa hancur sama sekali. Satu aja tindakan atau perkataan. Itu sebabnya kalau kita ditempatkan oleh Tuhan di tempat, kalau saya bicara ini tidak hanya untuk saudara tetapi untuk saya juga, saudara-saudaraku, untuk berjaga-jaga dalam hal ini. Tapi kalau kita selalu memandang ke bawah, melihat betapa mahalnya Injil yang Tuhan sudah beritakan bagi kita, dengan warna-warna yang disebut tadi, dasar dari batu-batu ini disebutkan kain yang berwarna-warna. Ada emas dan kain berwarna-warna, itu warna dari Injil. 4 macam warna, itu 4 macam warna dari Injil. Kalau kita selalu melihat di situ, saudara-saudaraku, perbuatan perjalanan hidup kita itu sesuai. Jadi sekarang dasar dari Yerusalem, dari tembok Yerusalem baru itu dalam kehidupan kita, ya, ini dasar. Bagaimana kita praktek dengan firman. Yang kedua yang perlu saya sampaikan, yang kedua, tutup dada ini ditaruh di atas hati dari imam besar. Itu sangat dekat dengan hati dari imam besar. Jadi tutup dada ini ditaruh di atas hati. Dekat dengan denyutan jantung, dekat dengan bahasa kasih. Denyutan jantung itu bahasa kasih. Bahasa kasih, aktivitas dari kasih. Selama ada denyutan jantung itu, darah itu mengalir ke seluruh tubuh. Aktivitas kasih Allah itu, selama ada suara kasih Allah dalam kehidupan kita, kita akan merasakan kehidupan itu di dalam hidup ini. Jadi perhiasan pengajaran ini, selain kita menyesuaikan diri, sholat tingkah kehidupan kita sehari-hari dengan pengajaran, saudara-saudaraku, perbuatan kasih. Biar pengajaran itu bagus tetapi prakteknya tidak ada kasih, ambruk. Tembok yang tinggi dan besar itu juga akan ambruk. Ini yang sangat berat, sebab dia harus tetap berada dekat dengan denyutan dari kasih itu, dari jantung hati ini. Ini dasar. Itu yang indah. Itu yang indah, saudara-saudaraku. Pengajaran yang kita terima merupakan batu dasar yang kuat. Hiasilah itu, saudara-saudaraku, dengan perbuatan kasih yang benar, dengan perkataan kasih yang benar. Dalam 1 Korintus 13 seluruhnya, 1 Korintus pasal 13 itu bahasa kasih. Itu bahasa dari kasih. 1 Korintus pasal 13 itu bahasa kasih. Saudara baca di rumah beberapa ayat, coba kita baca beberapa ayat. Ayat 1 itu bahasa kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan
semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Itu tidak sama dengan bunyi yang lain. Bahasa kasih itu tidak sama dengan gong yang berbunyi, dengan apa lagi yang bergemerincing? Dengan canang yang bergemerincing. Tidak sama, lain. Bahasa itu lain. Baca terus. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Terus, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi sudah lihat, perbuatan-perbuatan dikatakan kasih ini tidak bisa diukur dengan bunyi yang kita dengar, entah itu suara, entah itu teriakan, entah itu bisik-bisikan, kita gembar-gembor, inilah kasih. Bukan itu ukurannya. Sekalipun kita sudah memberi dan sebagainya, apapun, bahkan diri kita diserahkan untuk dibakar, itu pun belum ukuran sebenarnya dari perbuatan kasih. Baca terus. Kasih itu sabar. Ini praktek dari kasih. Kasih itu sabar. Terus, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri. Dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Terus, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah. Dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Terus, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan. Tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Terima kasih. Ini sinar dari kasih. Ini sinar dari kasih yang tidak diragukan. Lebih dari perbuatan yang tanpa kasih itu, saudaraku, lebih dari ucapan kata-kata, seindah apapun kata-kata itu. Ini permata yang indah, saudara-saudaraku, dari kasih itu. Di situ tempat itu merupakan tempat fondasi, tempat batu dasar untuk tembok yang tinggi dan besar itu bisa duduk dan kuat. Haleluya. Itu yang kedua yang saya dapat jelaskan bagi saudara. Di mana tembok ini diletakkan? Jadi nomor satu, memang di dalam pakaian dari imam besar. Kemudian yang kedua, dekat dada dari imam besar. Yang ketiga, ini yang terakhir, saudara, dalam bacaan dalam pasal 28 itu nanti sudah bisa baca di rumah. Selanjutnya ayat-ayatnya, bahwa tutup dada ini dipakai atau dilekatkan pada tubuh dari imam besar. Artinya tidak bisa terlepas dari Yesus Kristus. Harus selalu bersama dengan Tuhan. Itu dasar dari tembok Yerusalem. Jadi 3 hal yang menyangkut dasar dari tembok Yerusalem. Pertama, berada pada pakaian dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, dalam praktik dan bahasa kasih yang sesungguhnya. Itu ayat-ayatnya tadi kita baca. Kemudian yang ketiga, tapi sesungguhnya ini terutama, dia tidak terlepas dari Yesus Kristus.
dia tidak terlepas dari Yesus Kristus. Bagaikan carang tidak bisa berbuah kalau ia terlepas dari pokok. Yohanes 15 ayat 4 dan selanjutnya. Jadi di situ kehidupan kita. Itu dasar. Kalau mau jadi tembok yang besar dan tinggi, perhatikan dasarnya. Dalam pakaian kita sehari-hari, dasar ini bukan cuma kuat, tapi dihiasi, dihiasi dengan kasih, bahasa perbuatan kasih yang sungguh-sungguh. Yang ketiga, jangan tinggalkan Tuhan. Dia berada pada tubuh dari imam besar. Tutup dada ini hanya ada pada imam besar, tubuh dari imam besar. Haleluya. Jadi jangan digantungkan pada tubuh yang lain, tapi pada tubuh dari imam besar. Gereja Tuhan itu adalah juga tubuh dari imam besar. Di satu waktu tubuh dari Tuhan, dari Yesus, itulah gereja Tuhan, mempelainya itu nanti akan menanggung tampal dada ini, sehingga bisa mengetahui segala sesuatu. Dari tutup dada ini itu dapat memeriksa segala. Ada dua di situ, ada dua benda, Urim dan Tumim, saudara-saudaraku. Itu satu kekuatan, satu kuasa Allah dalam manusia untuk mengetahui sesuatu, memutuskan dan menghukum segala sesuatu. Jadi itu kewibawaan yang Tuhan berikan. Jika kita berada semacam ini, bagaikan tampal dada pada imam besar ini, kita menjadi batu dasar dari tembok Yerusalem baru. Kita dikasih oleh Tuhan kekuatan, kewibawaan yang sangat kuat. Jadi kita tidak usah cari kewibawaan dengan berbagai-bagai cara manusia. Kalau kita berada pada firman Allah itu akan memberikan kita kewibawaan yang kuat, yang tidak dapat dikuasai oleh apapun juga. Tadi satu kesaksian dari ibu kita dengar bagaimana suaminya hidup dalam firman, dalam doa, sekalipun diserang, saudara-saudaraku, diserang, tetapi seakan pukulan itu, bukan seakan tetapi pukulan orang-orang yang menyerang dia tidak bisa sampai kepada dia. Kenapa? Sebab di dalam hidup ini ada firman Allah yang melindungi kita. Ini perlu kita miliki. Kuasa Allah dalam kehidupan kita. Jangan berpisah dari Tuhan Yesus Kristus. Jangan kecewa, jangan gampang kecewa. Sebab kalau kita kecewa, kita terlepas dari Kristus. Apalagi menolak. Jangan kecewa dan menolak Tuhan. Ingat bahwa dunia ini sudah dikalahkan. Bahwa maut itu sudah dikalahkan. Daging ini pun akan dikalahkan. Dan kita nanti akan ditampilkan oleh Tuhan bagaikan tembok yang tinggi dan besar. Puji Tuhan. Di sini letak kebesaran seorang anak Tuhan. Di sini letaknya seorang kebesaran dari imamat yang rajani. Di sini letaknya kebesaran dari bangsa yang kudus. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita bersama-sama mengakhiri pemberitaan firman. (204) Nyanyian rohani 204. Mari kita berdiri bersama-sama, kita melakukan nyanyian ini untuk kemudian kita berdoa menyembah Allah, dan kemudian kita akhiri doa kita, akhiri pemberitaan firman dengan berdoa. Sungguh kurasa kurasa
nyatakan dirimu sebagai tiang awal di siang hari, tiang api. Sekali lagi dari atas. Rasa kekuatan-Mu ya Allah, dalam firman-Mu Kau nyatakan dirimu sebagai tiang awal di siang hari, tiang api di malam hari. Haleluya. Bimbing jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Bimbing langkahku, turunkan tangan, taruh di atas hatimu. Kita lakukan kor ini dengan lebih perlahan. Kor. Dengan permohonan sungguh-sungguh. Haleluya. Dekatkan diri kepada Tuhan. Haleluya. Dekat hatinya Tuhan. Tuhan mau taruh kita di sana. Ulangi. Haleluya. Dalam setiap pribadi mohon ini. Haleluya. Dengan U, masih perlahan-lahan dengan U. Dukung doa yang akan saya naikkan. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau ada di sini. Kami dengar suara-Mu yang mengajarkan kami hidup. Bagaimana seharusnya kami hidup untuk menjadi perhiasan dalam pengajaran-Mu. Haleluya. Terus dengan U. Haleluya. Haleluya. Bagaimana kami harus melekat dekat dengan Engkau dalam kasih-Mu. Bagaimana kami harus melekat kepadamu bagaikan cara yang tidak harus dipotong dari pokok. Haleluya, haleluya. Betapa ajaib Engkau Tuhan. Engkau mempunyai rencana besar bagi kami. Berikan kami pengertian, berikan kami pengetahuan untuk mengerti apa yang Engkau rencanakan dalam kami. Haleluya. Dan sekarang kami mendengar, kami merindu seperti Engkau sabdakan dalam kami pagi hari ini.
Kami tidak ada kemampuan Tuhan, tapi biarlah Roh-Mu yang suci mengikat kami kepadamu ke dalam perbuatan-perbuatan sesuai dengan pengajaran firman-Mu. Banyak tabiat-tabiat kami, perbuatan kami yang tidak senonoh. Dalam kesempatan ini ampuni kami Tuhan, dan jadikan kehidupan kami beralaskan firman-Mu yang dihiasi, oh Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Angkat tangan-Mu, sembahlah Tuhan. Haleluya, 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 terima kasih Tuhan. Demikian permohonan kami Tuhan. Kami percaya segala keindahan, keagungan, kekuatan Tuhan, Engkau tidak tahan sendiri, tapi bagi kami, bagi sidang jemaat-Mu yang menyesuaikan diri untuk menjadi tembok dari Yerusalem baru, Tuhan akan berada pada dasar yang kuat, agar jangan seorang pun di antara kami yang tumbang, yang jatuh berantakan, tapi kehidupan kami bertahan sampai Engkau datang untuk bersama di Kau kami masuk dalam kemuliaan yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk, kita akan melakukan sebuah nyanyian dan kita nanti diberi kesempatan untuk berkorban, dan korban ini seluruhnya kita akan gunakan untuk mengumpulkan dana untuk kebaktian kebangunan rohani yang akan diadakan di Jayapura.